Pada suatu hari, Sri Rama dan Laksamana mencari Dewi Sita. Mereka mencarinya di hutan belantara. Namun, mereka tidak kunjung bertemu dengan Dewi Sita. Lalu mereka bertemu dengan 1 ekor burung jantan dan 4 ekor burung betina. Sri Rama menceritakan kepada burung itu. Burung jantan berkata, ia tidak bisa menjaga istrinya dengan baik. Namun, perkataan itu membuat Sri Rama tersinggung. Ia berdoa kepada Dewata Mulia Raya untuk membutakan burung itu. Atas berkat Dewata Mulia Raya, burung jantan itu tidak bisa melihat lagi. Sri Rama dan Laksamana pun melanjutkan perjalanan itu siang dan malam tanpa henti. Di tengah-tengah perjalanan, ia menemukan seekor bangau yang sedang minum. Sri Rama pun berkata kepada bangau itu. Bangau pun berkata bahwa ia melihat seorang bayang-bayang wanita berpakaian kusuma kain berwarna keemas-emasan. Sri Rama pun merasa senang pada berita yang diberikan bangau itu. Kemudian Sri Rama membalas budi bangau itu dan memohon doa agar bisa memperpanjang leher bangau itu. Namun Sri Rama merasa khawatir jika leher bangau terlalu panjang maka akan dijerat orang. Sri Rama dan Laksamana pun pergi melanjutkan perjalanan. Di tengah-tengah perjalanan, ia melihat seorang anak kecil yang sedang menggali. Anak kecil itu pun melihat leher bangau yang sangat panjang seperti ular, lalu dijerat dan hendak dijual ke pasar. Tetapi Sri Rama dan Laksamana melihat anak kecil itu dan membebaskan leher bangau dan memberikan anak kecil itu sebuah cincin. Dalam perjalanan, Sri Rama merasa haus dan menyuruh Laksamana untuk mencarikan air. Sri Rama menyuruh Laksamana untuk mengikuti jatuhnya anak panah tersebut agar dapat sumber air. Setelah mendapatkan air, Laksamana membawa air itu kepada Sri Rama. Setelah meminum, ternyata air itu busuk dan Sri Rama meminta kepada Laksamana agar menemui sumber air tersebut. Ternyata air tersebut berlinang-linang. Sri Rama mengatakan bahwa dulu ada seekor hewan besar yang mati di hulu itu. Laksamana dan Sri Rama memutuskan untuk berjalan. Mereka bertemu seekor burung besar yang bernama Jentayu yang tertambat sayapnya dan sebelah rebah. Sri Rama bertanya kepada Jentayu mengapa kok bisa seperti itu. Lalu Jentayu menceritakan semuanya tentang pertarungan mereka dengan Rahwana. Ia memberikan cincin yang dilontarkan oleh Sita Dewi saat Jentayu gugur ke bumi pada saat berperang dengan Maharaja Rahwana. Kemudian bergegaslah cincin itu diambil oleh Sri Rama. Bahagialah Sri Rama melihat cincin itu memang benar cincinnya Sita Dewi. Jentayu berpesan kepada Sri Rama, jika Tuan Sri Rama ingin pergi ke negeri Langkapuri, Sri Rama tidak boleh singgah di tepi laut, karena terdapat gunung yang bernama Gendawa Waman. Di dalam bukit tersebut ada saudara Jentayu yang bernama Dasampani yang sedang bertapa. Jentayu tidak ingin saudaranya mengetahui jika dirinya akan segera mati. Dan jika dirinya mati, mayatnya tidak mau dibakar di bumi di tempat tinggal manusia. Setelah selesai berpesan, Jentayu pun mati. Sri Rama menyuruh Laksamana untuk mencari tempat yang tidak terdapat oleh manusia dan membakalinya sebuah tongkat. Tetapi ia tidak dapat menemukan tempat itu. Lalu ia kembali kepada Sri Rama dan mengatakan bahwa ia tidak dapat menemukan tempat yang diperintahkan oleh Sri Rama. Kemudian Sri Rama memerintahkan Jentayu untuk menghimpun semua kayu dan meletakkannya di tangan Sri Rama. Kemudian diletakkannya bangkai Jentayu di atas api itu. Kemudian dibakar oleh Laksamana. Beberapa lama kemudian api itu pun padam. Laksamana heran melihat kesaktian Sri Rama yang tangannya tidak
terbakar sedikit pun. Lalu mereka pun melanjutkan perjalanan.